Roh Kudus diterima di sini, di rumah hati kami. Kau penolong hidupku, ya Roh Kudus diterima di sini, penuh kasih dan sayang. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Ya Roh Kudus diterima di sini, di rumah hati kami. Kau penolong hidupku, ya Roh Kudus diterima di sini, penuh kasih dan sayang. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Dan sayang, Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan sembuhlah hatiku. Ya Roh Kudus. Shalom dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan masuk dalam seri 10 hari menjelang Pentakosta dan kita membahas banyak firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan pada hari ini kita akan membahas dari Roh Kudus di Perjanjian Lama. Ada beberapa jejak-jejak Roh Kudus di Perjanjian Lama dan kita menarik sekali bahwa Roh Kudus ini memberikan hikmat dan sebuah pengertian yang lebih daripada manusia yang lain. Dan menariknya bahwa Alkitab mencatatnya bahwa roh ini seperti sebuah gift. Jadi tidak hanya dipelajari tapi dia seperti sebuah ilmu. Nah, kita akan melihat dari Daniel 5 ayat 12. Daniel 5 ayat 12 kita lihat di sini ditayangkan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa. Bahkan raja-raja pun memberikan satu pengakuan, ada roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal tersembunyi, menguraikan kekusutan, yakni pada orang bernama Daniel. Pada waktu itu Daniel adalah seorang budak dari bangsa Babilonia. Raja pada waktu itu mempercayakan Daniel karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki kemampuan menerangkan mimpi, menyingkapkan hal tersembunyi, dan menguraikan kekusutan. Roh ini menarik sekali lagi saya sampaikan, dapat menyingkapkan hal tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Kata kekusutan ini artinya sesuatu yang berhubungan dengan misteri atau teka-teki. Jadi roh Allah yang ada pada Daniel ini membuatnya dapat menyelesaikan semua hal-hal yang rumit dan yang kusut seperti benang yang kusut. Saya percaya roh ini kita akan berdoa bersama-sama agar roh Allah, Roh Kudus ini ada dalam diri setiap kita yang pada pagi hari ini mendengarkan dan dapat menguraikan kekusutan hidup kita. Kata menguraikan kekusutan juga artinya menguraikan semua yang tersimpul atau knot
dan juga dapat menguraikan yang namanya teka-teki. Ini menarik karena ternyata sebelum Daniel ada juga orang yang mendapatkan hal tersebut dan juga disebut seperti sebuah gift. Jadi bukan dipelajari tapi uniknya di Alkitab seperti sebuah gift. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 tentang orang bernama Salomo. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia, Seba, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Dan dijawabnya semua teka-teki daripada Ratu Negeri Seba. Di sini Salomo pun dapat memiliki satu ilmu atau satu hikmat menguraikan kekusutan atau sebuah riddle atau misteri. Bahkan disebutkan lebih jauh di 1 Raja-Raja 4 ayat 29 tentang Salomo, Allah memberikan Salomo hikmat dan pengertian sangat besar, akal luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmatnya lebih daripada segala hikmat Mesir dan segala Bani Timur. Ini unik, dari mana Salomo belajarnya? Kok bisa tiba-tiba dia melewati hikmat-hikmat dunia, bahkan segala Bani Timur dan juga hikmat orang Mesir. Disebut ia lebih bijak daripada semua orang, daripada orang Etan, orang Esrahi, daripada Heman, Kalkol, Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon aras. Ia berbicara tentang hewan dan tentang burung, tentang binatang melata, semuanya tentang ikan-ikan. Dan semua orang di seluruh bumi datang mendengarkan hikmat Salomo. Ia mendengar dan mendapatkan upeti daripada raja-raja. Bapak Ibu yang terkasih, kita mendengar cerita tentang Daniel, Salomo, yang memiliki satu gift yang berbeda daripada orang lainnya. Seringkali kita dalam hidup merasa bahwa kita harus sekolah biar pinter, baca buku biar banyak. Tapi Alkitab mencatatkan ini adalah roh. Dan ini menarik buat kita pelajari, termasuk saya juga baru melihat ternyata ini roh. Dan kita melihat ada satu jejak lagi dari orang bernama Yusuf. Kita mundur lagi ke belakang, Kejadian 41 ayat 38 sampai 39, kita lihat dalam layar ini. Yusuf, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Orang yang penuh dengan roh Allah. Tidak disebut orang, saudara lihat beberapa kali, baik Daniel, baik Salomo, baik Yusuf, orang semua melihat dia dipenuhi dengan sejenis roh. Tidak dibilang di awalnya, dia ternyata pintar dari baca buku atau pintar. Tapi dikatakan dia memiliki seperti roh Allah ada padanya. Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini, tidak adakah orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi roh ini, roh Allah ini menaungi seseorang dan memberikan efek kepada orang ini bijaksana dan berakal budi. Dalam masa-masa Pentakosta ini, kita percaya bahwa roh Allah yang menaungi akan Daniel, Salomo, dan juga Yusuf ini, itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus menaungi sehingga kita beroleh akal budi dan kebijaksanaan. Saya berharap kita semua minta kepada Tuhan hikmat, akal budi, kebijaksanaan pada pagi hari ini. Saya bawa ke dalam firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ada Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Efesus 1 ayat 17 menjadi doa kami kepada semua yang menyaksikan. Kiranya roh hikmat dan wahyu
boleh turun pada setiap saudara, sehingga mata hati saudara menjadi terang. Mata hati Anda menjadi terang, sehingga Anda melihat persoalan, kekusutan, semuanya diterangi. Dan saya berdoa, kiranya Roh Kudus itu turun, tidak hanya kepada saudara, termasuk kepada kami semua yang melayani di gereja, sehingga kami dapat menguraikan kekusutan, menyelesaikan banyak masalah, memberikan penerangan terhadap hal-hal yang gelap. Dan saya berdoa, hari ini biarlah Roh Kudus memenuhi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa dalam masa penantian Pentakosta. Roh Kudus, terangilah kehidupan kami. Roh Kudus, selesaikanlah segala kekusutan hidup kami. Roh Kudus, tolonglah keluarga kami, tolonglah orang tua, anak-anak kami, suami dan istri kami. Tolonglah beban dalam pekerjaan kami. Tolong juga tentang terkait pengeluaran-pengeluaran yang membuat hidup kami seakan kusut. Ya Tuhan, berikan mata hati kami terang, sehingga kami dapat melihat segala sesuatu dengan bijaksana dan berakal budi. Sehingga kami semua disebut orang-orang yang punya Roh Allah dan berkemenangan. Ya Roh Kudus, Engkau disambut di tempat ini, di gereja ini. Ya Roh Kudus, datanglah penuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali di besok pagi. Dan sayang, Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan kuatlah hatiku. Kau penghibur dan sembuhlah hatiku. Ya